Sinisa Mihajlovic lahir 20 Februari 1969 di Vukovar, Yugoslavia yang kini menjadi Kroasia, dari ayah berdarah Serbia dan ibu berdarah Kroasia. Ia tumbuh di Borovo Neselje, sebuah daerah industri di pinggiran Vukovar, dan sejak kecil sudah akrab dengan sepak bola jalanan. Masa mudanya tidak lepas dari bayang-bayang perang. Rumah keluarganya hancur terkena konflik pada awal 90-an. Bahkan salah satu pelakunya diketahui adalah sahabat masa kecil Mihajlovic sendiri. Meski mengalami trauma kehilangan rumah dan perpecahan karena perang, Mihajlovic berhasil bangkit dengan semangat memaafkan. Ia kemudian mengungkapkan telah memaafkan teman lamanya itu dalam sebuah pertemuan jelang laga Yugoslavia versus Kroasia tahun 99. Kisah kehidupan awal yang dramatis ini menempa kepribadian Mihajlovic menjadi sosok tangguh, loyal, dan berjiwa petarung, kualitas yang kelak terlihat jelas dalam karir sepak bolanya. Bakat sepak bolanya mulai terasah di klub lokal NK Borovo. Mihajlovic remaja dikenal memiliki tendangan keras dan akurat sejak dini. Saat kecil, saya sebenarnya tidak suka bermain sepak bola. Saya hanya suka menendang bola, tenangnya kemudian. Setiap hari ia berjalan 2 km untuk berlatih tendangan di sebuah lapangan, menendang bola berulang-ulang hingga harus mengambilnya kembali sendiri. Bahkan menendang ke pintu garasi sampai penyok demi melatih kekuatan dan presisi. Latihan tak lazim ini membuat kaki kirinya menjadi senjata mematikan di kemudian hari. Pada tahun 86, di usia 17 tahun, Mihajlovic mulai bermain untuk tim senior Borovo dan langsung mencetak gol pada debutnya. Talentanya menarik minat klub-klub besar Yugoslavia. Ia sempat diminati Dinamo Zagreb, namun negosiasi gagal karena pelatih Dinamo saat itu merasa stok pemain di posisinya sudah cukup. Akhirnya pada 1988, Mihajlovic bergabung dengan FK Vojvodina, klub dari Novi Sad, sebagai bagian dari generasi emas yang juga diperkuat Slaviša Đukanović dan Budimir Vujacic. Keputusan ini terbukti tepat. Musim 88-89, Mihajlovic menjadi pilar lini tengah Vojvodina yang secara sensasional berhasil menjuarai Liga Yugoslavia, gelar liga kedua sepanjang sejarah klub. Di usia 20 tahun, Mihajlovic sudah merasakan manisnya gelar juara. Dalam 2 musim bersama Vojvodina, ia tampil 73 kali di liga dan mencetak 19 gol. Torehan yang luar biasa untuk pemain muda yang kala itu lebih sering berposisi gelandang serang. Keberhasilan di Vojvodina melambungkan nama Mihajlovic sebagai prospek cerah sepak bola Yugoslavia. Kemampuan tendangan bebasnya mulai dikenal, demikian pula stamina dan tembakan jarak jauhnya. Dengan postur kokoh dan teknik tinggi, ia segera dilirik klub raksasa Red Star Belgrade. Pada Desember 1990, Mihajlovic resmi hijrah ke Red Star dengan nilai transfer 1 juta DEM. Jumlah tinggi di masanya. Reunian dengan pelatih Ljupko Petrovic yang pernah menukanginya di Vojvodina. Kepindahan ini menandai babak baru yang lebih gemilang dalam karirnya. Bintang muda di Red Star Belgrade. Bersama Red Star Belgrade, Sinisa Mihajlovic menjelma menjadi bintang muda Eropa. Ia awalnya ditempatkan sebagai gelandang kiri untuk memaksimalkan umpan silang dan tendangan bebasnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menunjukkan majik kaki kirinya di panggung terbesar. Dalam laga leg kedua semifinal Piala Champions 90-91 menghadapi Bayern Munchen, Mihajlovic menjadi pahlawan Red Star. Ia mencetak 2 gol krusial, yang pertama lewat eksekusi tendangan bebas indah, dan gol kedua lahir di injury time melalui tembakan kerasnya yang berbelok mengenai pemain lawan, membuat Red Star menyamakan skor 2-2. Gol terakhir itu sebenarnya tercatat sebagai gol bunuh diri pemain Bayern Klaus Audenthaler.
Namun seluruh stadion Marakana Belgrade tahu bahwa sihir tendangan Mihailovic lah yang membawa Red Star melaju ke final. Momen dramatis ini masih dikenang sebagai salah satu semifinal European Cup paling menegangkan, dan nama Mihailovic mulai disejajarkan dengan para calon bintang Eropa. Di partai final Piala Champions 91, Mihailovic kembali berperan penting. Red Star menghadapi Olympique Marseille di Bari, Italia. Laga final berjalan alot dan berakhir 0-0 hingga perpanjangan waktu dan memaksa adu penalti. Mihailovic yang kala itu baru berusia 22 tahun ditunjuk sebagai salah satu eksekutor penalti dan sukses menjalankan tugasnya dengan tenang. Red Star pun menjadi juara Eropa untuk pertama kalinya. Kemenangan bersejarah yang ikut menempatkan Mihailovic dalam buku sejarah klub sebagai bagian Generation of 91. Tak lama berselang, pada Desember 91, Mihailovic turut mempersembahkan gelar Piala Interkontinental bagi Red Star setelah mengalahkan klub Chile Colo-Colo 3-0 di Tokyo. Dalam 1 tahun kalender, ia merebut 3 trofi bergengsi, Liga Yugoslavia, Piala Champion Eropa, dan Piala Interkontinental. Secara domestik, Mihailovic juga menambah koleksi medalinya. Red Star menjuarai Liga Yugoslavia 90-91 dan 91-92 berturut-turut, semakin mengukuhkan dominasi mereka di awal 90-an. Sebagai gelandang kiri, Mihailovic menyumbang gol dan assist dalam jumlah signifikan. Selama 2 musim di Red Star, ia mencatat 38 penampilan liga dengan 9 gol di luar pertandingan kompetisi Eropa dan piala domestik. Kontribusinya bukan hanya berupa angka di statistik, ia menghadirkan ketenangan dalam bola-bola mati. Setiap kali Red Star mendapatkan tendangan bebas di area berbahaya, penonton menahan nafas menanti keajaiban kaki kiri Mihailovic. Masa muda Mihailovic di Red Star yang cemerlang sempat menghadapi anti klimaks karena situasi di luar lapangan. Ia dipanggil masuk skuad tim nasional Yugoslavia untuk putaran final Euro 92 di Swedia. Namun mimpi tampil di turnamen besar Eropa itu sirna seketika ketika Yugoslavia didiskualifikasi hanya beberapa minggu sebelum kick-off sebagai sanksi PBB akibat perang Yugoslavia. Bagi Mihailovic muda itu pukulan berat. Generasi emas Yugoslavia dilarang bertanding di panggung internasional. Meski begitu, ia tidak larut dalam kekecewaan. Awal 92, situasi politik memaksa banyak pemain meninggalkan Yugoslavia untuk berkarir di luar negeri. Bagi Mihailovic, tantangan berikutnya sudah menanti, merantau ke Liga Top Eropa, Serie A Italia. Tantangan dan pembelajaran di AS Roma. Musim panas 1992, Sinisa Mihailovic resmi berlabuh di AS Roma, tim ibu kota Italia. Transfernya sebesar 8,5 miliar lira atau sekitar 5,9 juta euro, menggambarkan ekspektasi tinggi Roma terhadap bintang berusia 23 tahun ini. Roma kali itu ditangani pelatih legendaris asal Yugoslavia, Vujadin Boškov, yang mengenal kualitas Mihailovic dan yakin sang pemain bisa membantu Roma naik tingkat di Serie A setelah sebelumnya hanya finish peringkat 5. Mihailovic pun langsung mendapatkan tempat di tim inti Roma. Awalnya Boškov memasangnya di posisi gelandang kiri sesuai peran alaminya. Namun, adaptasi ke sepak bola Italia terbukti tidak mudah. Serie A era awal 90-an dikenal sangat taktikal dan pertahanan ketat. Roma musim 92-93 terseok-seok dan hanya finish di peringkat 10 klasemen, jauh dari harapan.
Meski begitu, Mihailovic sempat memberikan sekilas kilau kemampuannya di Eropa. Dalam ajang Piala UEFA 92-93, Roma melaju hingga perempat final sebelum disingkirkan Borussia Dortmund. Pada leg pertama perempat final di Olimpico, Mihailovic mencetak gol kemenangan 1-0 lewat tendangan keras dari luar kotak penalti yang menghujam deras gawang Dortmund. Gol itu membangkitkan optimisme tifosi Roma. Sayang di leg kedua Roma kalah 0-2 sehingga tersingkir secara agregat. Momen itu menjadi salah satu highlight Mihailovic selama berseragam Bielorussia. Mihailovic con il destro, incredibile, al 21esimo minuto. Pertengahan musim pertamanya, Mihailovic juga harus beradaptasi dengan peran baru. Cedera panjang yang menimpa Amedeo Carboni, bek kiri utama Roma, membuat Boskov terpaksa menggeser Mihailovic lebih ke belakang menjadi bek kiri. Perubahan posisi ini cukup menantang bagi Mihailovic yang terbiasa lebih ofensif. Meski kecepatan dan naluri menyerangnya bagus, sebagai bek, ia kerap dihadapkan pada tugas bertahan yang detail. Situasi tim pun tidak membaik di musim berikutnya. Boskov dipecat, digantikan Carlo Mazzone pada 93-94. Dan masuknya striker Argentina Abel Balbo menambah persaingan kuota pemain asing di AS Roma. Mazzone tetap memainkan Mihailovic sebagai bek kiri, tapi performa timnya masih jauh dari konsisten. Roma hanya finish di posisi 7 klasemen Serie A dan gagal lolos kompetisi Eropa. 2 musim di AS Roma ternyata menjadi periode terberat dalam karir Mihailovic. Jauh hari setelah pensiun, ia belak-belakan menyebut masa di Roma itu sebagai 2 musim terburuk dalam karir saya. Ucapan itu menggambarkan frustasinya menghadapi hasil di bawah ekspektasi dan mungkin juga ketidakcocokannya dengan peran yang diberikan. Namun di balik kesulitan tersebut, Mihailovic justru banyak belajar. Ia belajar disiplin pertahanan ala Italia, belajar menghadapi kritikan media ibu kota yang keras, dan memperkuat mentalitasnya. Satu lagi hal positif dari periode Roma, Mihailovic menemukan cinta di Italia. Ia bertemu Arianna Rapacchioni, seorang presenter TV lokal yang kelak menjadi istrinya dan ibu dari 5 anak-anaknya. Dukungan Arianna menjadi penyeimbang dalam hidup Sinisa di tengah tekanan dunia sepak bola profesional. Dengan bekal pelajaran berharga, meski pahit di Roma, Mihailovic siap membuka lembaran baru. 4 secondi, Siniša Mihailovic, giocatore dal sinistro potentissimo, parte il tiro, molto bello, gol! Un gol stupendo di Mihailovic ed è 5-2 quando siamo al 19esimo e 48 secondi. Pada musim panas 1994, ia memutuskan hengkang dari Roma. Destinasi berikutnya masih di Italia, namun nuansa berbeda. Pelabuhan kota Genoa memperkuat Sampdoria. Tahun 1994 membawa angin perubahan bagi Mihailovic. Ia bergabung dengan Sampdoria, tim papan atas Serie A yang baru saja menjuarai Coppa Italia dan finish peringkat ketiga Liga musim sebelumnya. Di Sampdoria, Mihailovic bertemu dengan Sven-Goran Eriksson, pelatih yang sebelumnya sukses mengantar Samp meraih Scudetto 91. Disinilah karir Mihailovic mulai menemukan stabilitas dan jati dirinya di Italia. Pelatih Eriksson melihat potensi lain dari Mihailovic. Alih-alih mengembalikannya ke posisi gelandang kiri, Eriksson justru memasangnya lebih ke sentral pertahanan, bahkan sering sebagai sweeper atau libero di belakang duet bek tengah. Perubahan ini brilian. Sebagai libero, Mihailovic bisa memimpin lini belakang dengan ketangguhan dan visinya, sekaligus leluasa mengirim umpan jauh dan maju mengeksekusi bola mati. Ia mampu membagi waktu antara tugas bertahan dan melancarkan tendangan-tendangan panjang akurat ke penyerang di depan. 4 musim di Sampdoria 94 sampai 98 membuat Mihailovic berkembang menjadi bek serba bisa.
Ia bukan hanya menjaga area pertahanan, tetapi juga ancaman konstan saat timnya mendapatkan free kick atau bahkan sepak pojok. Mihailovic tak jarang mencoba langsung mencetak gol dari tendangan sudut karena kepercayaan dirinya yang tinggi. Secara prestasi, Sampdoria era itu tidak lagi meraih Scudetto, namun tetap kompetitif. Mihailovic dan kawan-kawan beberapa kali nyaris menambah trofi. Salah satu capaian terbaik adalah lolos ke semifinal European Cup Winners tahun 94-95 atau Piala Winners, kompetisi antar klub juara piala domestik. Sam melaju impresif hingga 4 besar sebelum disingkirkan Arsenal lewat drama adu penalti. Mihailovic tampil apik sepanjang turnamen tersebut, memperlihatkan kepiawaiannya mengawal pemain top Eropa dan ketenangannya mengeksekusi bola-bola mati. Sayangnya tiket ke final gagal diraih setelah laga 2 leg kontra Arsenal berakhir imbang agregat dan Sam kalah adu penalti di Genoa. Meski begitu, kiprah di Piala Winners itu mengukuhkan reputasi Mihailovic di kancah Eropa sebagai salah satu bek tangguh bersenjata kaki kiri mematikan. Di kancah domestik, Sampdoria pada pertengahan 90-an berada di papan tengah atas Serie A. Mihailovic bersama rekan-rekannya seperti Roberto Mancini, Ruud Gullit yang sempat bergabung pada 94-95 dan Ariel Ortega menjaga nama besar Sam. Namun trofi belum menghampiri lagi sejak Coppa Italia 94. Bagi Mihailovic pribadi, periode ini penting untuk memantapkan reputasi di Italia. Ia menuntaskan 4 musim bersama Sampdoria dengan catatan 110 penampilan liga dan 12 gol. Jumlah gol itu cukup tinggi untuk ukuran bek, menegaskan perannya sebagai eksekutor bola mati andalan Sam. Pada masanya di Sampdoria inilah publik sepak bola Italia mulai akrab dengan nama Mihailovic sebagai spesialis free kick terbaik di liga. Puncak performa Mihailovic di Sampdoria bertepatan dengan kembalinya ia ke turnamen besar bersama tim nasional. Setelah sekian tahun absen karena sanksi, Yugoslavia yang kini dengan nama FR Yugoslavia lolos ke Piala Dunia 98 di Prancis dan Mihailovic menjadi bagian penting tim tersebut. Di Piala Dunia, Mihailovic memainkan seluruh pertandingan Yugoslavia. Ia mencetak 1 gol indah lewat tendangan bebas di fase grup ke gawang Iran, menunjukkan bahwa reputasinya sebagai algojo bola mati juga berlaku di pentas dunia. Mihailovic 1-0 za Jugoslaviju. Siniša Mihailovic. To je taj gol koji smo čekali. Uniknya di babak 16 besar melawan Jerman, Mihailovic juga mencetak gol bunuh diri ketika berusaha menghalau bola, menjadikannya salah satu dari hanya 5 pemain sepanjang sejarah yang mencetak gol dan gol bunuh diri dalam satu edisi Piala Dunia. Meskipun Yugoslavia tersingkir di babak kedua, kalah tipis 1-2 oleh Belanda, Mihailovic pulang dengan kepala tegak. Tampil di Piala Dunia dan mencetak gol adalah impian setiap pemain dan ia telah mewujudkannya. Musim panas 1998 di usia 29 tahun dan memasuki masa emas, Mihailovic memutuskan mencari tantangan baru. Tawaran datang dari klub ambisius yang tengah membangun Dream Team di Italia, SS Lazio. Kepindahan ini bukan hanya reuni dengan pelatih Sven-Göran Eriksson, tapi juga babak puncak karir Mihailovic sebagai pemain. Puncak karir di Lazio tahun 98 menandai awal era kejayaan Lazio dan Sinisa Mihailovic berada di pusat proyek ambisius itu. Lazio merekrut Mihailovic dari Sampdoria dengan mahar 8,5 juta pound. Presiden klub Sergio Cracchiotti jor-joran belanja pemain top untuk mengejar Scudetto pertama Lazio sejak 74. Skuad Lazio 98-99 bertabur bintang dan Mihailovic segera menjadi bagian vital di lini belakang.
Debut trofi Mihajlovic di Italia langsung terjadi begitu ia mendarat di Roma. Pada Agustus 98, Lazio menjuarai Supercoppa Italiana dengan mengalahkan Juventus 2-1. Trofi pertama Mihajlovic di tanah Italia. Gelar ini menjadi pembuka jalan bagi kesuksesan berikutnya. Di Serie A 98-99, Lazio sempat memimpin klasemen, namun akhirnya harus puas di posisi 2. Walaupun gagal juara Liga musim itu, Lazio berhasil melaju ke final Piala Winners UEFA 98-99, turnamen terakhir dalam sejarah kompetisi Piala Winners. Di final yang berlangsung Mei 99 di Villa Park, Inggris, Lazio mengalahkan Real Mallorca 2-1 dan keluar sebagai juara Piala Winners. Ini menjadi trofi Eropa pertama Lazio, dan Mihajlovic berperan besar sepanjang turnamen dengan kepemimpinannya di pertahanan serta sumbangsih 1 gol tendangan bebas di babak perempat final. Tak lama berselang Agustus 99, Lazio menambah koleksi dengan Piala Super Eropa usai menundukkan juara Liga Champions Manchester United 1-0. Dalam kurun setahun, Mihajlovic merasakan 2 gelar Eropa bersama Lazio, pencapaian langka yang mempertebal statusnya sebagai pemain elit. Musim 99-2000 menjadi puncak keemasan Lazio dan Mihajlovic. Lazio tampil dominan di Serie A dan berhasil memenangkan Scudetto pada musim itu, gelar Liga Italia kedua dalam sejarah Lazio. Mihajlovic tampil 26 kali dan mencetak 7 gol di Liga musim itu, kontribusi impresif seorang bek. Banyak dari gol tersebut lahir dari tendangan bebas, area di mana Mihajlovic nyaris tak tertandingi. Salah satu penampilan terbaiknya yang jadi legenda adalah saat melawan tim lamanya Sampdoria pada Desember 98 di Olimpico. Di laga itu Mihajlovic mencetak hat-trick dari 3 tendangan bebas langsung, menjadi pemain pertama dalam sejarah Serie A yang mencatatkan 3 gol, semua dari situasi bola mati. Setiap gol dicetak dengan kaki kiri keras melengkung yang bersarang di sudut gawang berbeda-beda. Stadion Olimpico bergemuruh dan bahkan fans Sampdoria ikut memberikan aplaus atas aksi spektakuler mantan pemain mereka. Rekor hat-trick free kick ini sangat langka. Hingga kini, bahkan pemain-pemain jenius seperti Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo belum mampu mengulanginya. Momen magis tersebut mengukuhkan reputasi Mihajlovic sebagai maestro tendangan bebas sejati. Selebrasi emosionalnya dengan berlari memeluk Sven-Göran Eriksson usai tiap gol menunjukkan ikatan khusus antara pemain dan pelatih, sekaligus meluapkan rasa percaya diri Lazio kala itu. Lazio musim itu tidak hanya meraih Scudetto, tapi juga double winner. Beberapa hari setelah memastikan gelar Liga, Lazio memenangkan Coppa Italia 99-2000 dengan mengalahkan Inter Milan di partai final. Mihajlovic turut bermain dan membantu tim meraih kemenangan agregat, melengkapi musim sempurna dengan 2 trofi utama. Sebagai bek tengah yang mempunyai kontribusi 7 gol Liga, namanya masuk dalam European Sport Media Team of the Year 2 musim beruntun. Semacam tim terbaik Eropa versi jurnalis mengakui kehebatannya. Bahkan Mihajlovic dinobatkan sebagai pemain terbaik Yugoslavia 99 berkat prestasinya di Lazio. Pada level internasional, 2000 menjadi panggung terakhir Mihajlovic bersama tim nasional. Ia turut membawa Yugoslavia lolos ke Euro 2000 di Belgia, Belanda. Sayangnya turnamen itu dibuka dengan kurang manis baginya. Mihajlovic menerima kartu merah pada laga pembuka fase grup melawan Slovenia karena akumulasi 2 kartu kuning. Insiden itu terjadi setelah adu tegang dengan pemain Slovenia dan membuat Yugoslavia yang sempat tertinggal 0-3 kesulitan. Beruntung rekan-rekannya bangkit heroik menjadi 3-3 walaupun bermain dengan 10 orang.
Mihailovic harus absen satu laga karena skors, lalu kembali bermain di partai terakhir grup dan perempat final. Yugoslavia akhirnya terhenti di babak perempat final Euro 2000 usai dikalahkan lagi-lagi oleh Belanda. Tetapi Mihailovic menutup karir turnamen besar dengan tetap menunjukkan semangat juang tinggi. Secara total, ia mengoleksi 63 caps dan 10 gol untuk tim nasional Yugoslavia atau Serbia Montenegro dalam rentang 91 sampai 2003. Kontribusinya bagi timnas termasuk partisipasi di Piala Dunia 98 dan Euro 2000 menjadikannya salah satu pemain Yugoslavia tersukses di era 90-an. Kembali ke Lazio, Mihailovic masih bertahan hingga 2004. Setelah masa jayanya di 2000, ia terus menjadi figur pemimpin di ruang ganti Lazio bersama Kapten Alessandro Nesta. Klub sempat mengalami pasang surut finansial, ditinggal beberapa bintang, tapi Mihailovic tetap setia. Ia bahkan mempersembahkan satu trofi lagi, Coppa Italia 2003-2004, dengan Lazio menunjukkan Juventus di final. Itu menjadi kado perpisahan manis bagi Mihailovic, karena musim panas 2004 kontraknya habis dan di usia 35 tahun, ia mencari tantangan terakhir sebelum gantung sepatu. Dengan koleksi 6 trofi utama bersama Lazio, 1 Serie A, 2 Coppa Italia, 2 Piala Super Italia, 1 Cup Winners' Cup, 1 UEFA Super Cup. Sinisa Mihailovic sudah menasbihkan diri sebagai legenda El Bianco Celesti. Namun, ia belum selesai. Sahabat karibnya, Roberto Mancini yang baru saja ditunjuk melatih Inter Milan, mengajak Mihailovic bergabung ke Inter. Maka dimulailah bab penutup karir bermain Sinisa di kota mode Milano. Akhir karir di Inter Milan. Pada 2004, Sinisa Mihailovic bergabung dengan Inter Milan secara gratis atas ajakan Roberto Mancini, rekan setianya sejak di Sampdoria dan Lazio. Meski usianya tak lagi muda, hampir 36 tahun, Inter melihat Mihailovic bisa membawa pengalaman juara dan kualitas bola mati yang masih langka di tim mereka. Ia menandatangani kontrak 1 tahun yang kemudian diperpanjang 1 tahun lagi hingga 2006. Di Inter, perannya lebih banyak sebagai pemain pelapis dan mentor bagi bek-bek muda. Kehadirannya di ruang ganti sangat dihargai, apalagi banyak pemain Inter kala itu yang pernah menjadi lawannya kini menjadi rekannya, seperti Javier Giannati atau Adriano. Meskipun menit bermainnya terbatas, Mihailovic tetap menunjukkan kilasan magis kaki kirinya saat diberi kesempatan. Pada 9 April 2006 di penghujung musim 2005-2006, Mihailovic mencetak gol tendangan bebas ke gawang Ascoli. Itu menjadi gol tendangan bebas langsung ke-27 sepanjang karirnya di Serie A. Beberapa minggu kemudian, ia memainkan laga terakhirnya dan resmi pensiun sebagai pemain pada akhir musim 2005-2006. 2 tahun di Inter melengkapi lemari trofi pribadinya dengan gelar Serie A 2005-2006. Inter dinobatkan sebagai juara setelah kasus Calciopoli, serta Coppa Italia 2 kali, 2004-2005 dan 2005-2006. Mihailovic mungkin bukan pemain inti Inter, tapi kontribusinya tampak dari statistik. 43 penampilan dan 6 gol di semua ajang bersama Inter, di mana uniknya ke-6 gol tersebut dicetak lewat tendangan bebas. Bahkan saat tenaga, kecepatan, dan fisiknya sudah termakan usia, kaki kiri Mihailovic tetap menebar ancaman. Dengan demikian berakhir sudah karir bermain selama 20 tahun lebih yang membentang dari tanah Balkan hingga Italia. Mihailovic gantung sepatu dengan reputasi mentereng sebagai salah satu bek terbaik di generasinya dan terutama sebagai maestro tendangan bebas.
Total ia memainkan 426 pertandingan liga di sepanjang karir klubnya dan mencetak 66 gol, sebuah catatan yang sangat produktif bagi pemain bertahan. Khusus di Serie A, ia menorehkan 315 penampilan dan mencetak 38 gol. Yang membuatnya istimewa adalah 28 dari 38 gol liga tersebut tercipta lewat tendangan bebas langsung. Angka 28 gol tendangan bebas ini hingga hari ini masih menjadi rekor terbanyak sepanjang sejarah Serie A, sebanding dengan Andrea Pirlo menjadikan Mihajlovic sebagai algojo free kick tersukses di pentas sepak bola Italia. Namanya identik dengan tendangan bebas mematikan. Kiper-kiper Serie A era 90-an sampai awal 2000-an tahu betul rasa was-was tiap Mihajlovic menyiapkan bola untuk dieksekusi. Sebagai penghormatan atas warisan karirnya, Mihajlovic dilantik ke dalam Italian Football Hall of Fame pada tahun 2022. Itu adalah pengakuan formal dari FIGC atau Federasi Sepak Bola Italia bahwa dirinya seorang pemain asal Balkan telah memberikan kontribusi luar biasa bagi sepak bola Italia. Para penggemar Lazio pun tak akan pernah melupakan gol-gol spektakuler dan dedikasi Mihajlovic selama 6 musim di klub tersebut. Begitu pula fans Sampdoria dan Inter yang sempat merasakan sentuhan magisnya. Setelah pensiun sebagai pemain, Sinisa Mihajlovic memulai karir kepelatihannya sebagai asisten di Inter Milan sebelum menjadi pelatih kepala di berbagai klub Serie A seperti Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, AC Milan, dan Torino, serta sempat melatih tim nasional Serbia. Gaya kepemimpinannya dikenal keras namun penuh empati, dan ia dihormati sebagai pelatih yang berani memberi kesempatan pada pemain muda. Salah satu pemain muda yang kini menjadi bintang yang diorbitkannya adalah Donnarumma. Pada 2019, ia mengumumkan bahwa ia mengidap leukemia, namun tetap melatih Bologna meski dalam kondisi fisik lemah akibat kemoterapi. Setelah sempat mengalami remisi, penyakitnya kambuh kembali pada 2022. Pada 16 Desember 2022, Sinisa Mihajlovic wafat di Roma di usia 53 tahun, meninggalkan warisan besar sebagai pemain legendaris, pelatih inspiratif, dan simbol ketangguhan dalam menghadapi hidup. Sinisa Mihajlovic mungkin telah tiada, namun jejaknya tetap abadi dalam setiap gol indah dari bola mati, dalam semangat juang tanpa kompromi, dan dalam hati para pencinta sepak bola yang tahu bahwa legenda sejati bukan hanya soal trofi, tapi tentang keberanian untuk terus berdiri, bahkan ketika hidup mencoba menjatuhkan.